go fishing. The escape hatch is made up of pressure-sensitive floating tile. Cek, halo bradku di seantero jagat Nusantara. Balik lagi bareng kami Santuy Sinema yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Film yang rilis di tahun 2017 berjudul The Saint ini menceritakan seorang pencuri profesional yang hasil curiannya selalu dibagikan pada orang miskin. Dia diburu habis-habisan oleh para agen FBI dan musuh bebuyutannya. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3, apa? Gaskeun, mantap! I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Welcome to Moscow. Berlatar di wilayah Moskow, Rusia, kita diperlihatkan sekelompok teroris yang lagi bertransaksi senjata biokimia dengan para aparat korup. Tanpa sepengetahuan orang-orang di sana, dari luar gedung agen FBI yang bekerja sama dengan agen khusus telah menyusupkan seorang anggotanya yang ngadodoho alias menunggu aba-aba yang diberikan. Here it comes. All of it? Setelah transaksi selesai, seorang pimpinan aparat korup yang kita panggil aja namanya kali ini Jajang, oke? Memberikan para teroris itu sebuah minuman untuk merayakan keberhasilan transaksi mereka. Tapi ternyata gak berselang lama setelah semua orang meminum minuman itu, mereka semua langsung pingsan. The hell just happened? I'm not sure. Salah seorang agen FBI yang bernama Cooper yang belum menerima laporan tampak ketar-ketir karena takut terjadi apa-apa pada anggotanya. Secara gak diduga, semua yang terjadi adalah perbuatan seorang pencuri profesional yang dijuluki The Saint bernama Simon Templar. Pada kesempatan itu, Simon langsung mengaktifkan radio pelacak dari dalam gedung dan menggondol emas-emas yang ada di hadapannya. Tapi tiba-tiba... Ya, salah satu anak buah Jajang yang masih tersadar tanpa basa-basi menembaki Simon dan mendengar suara tembakan dari dalam, agen Cooper pun segera memasuki gedung. Melihat agen Cooper ada di tempat itu, anak buah Jajang yang mengira jika mereka bekerja sama langsung menembaki mereka berdua. Agent Cooper. Agent Cooper coming. Cooper yang juga mengira jika Simon ada di pihaknya seketika kaget saat tahu bahwa dia sebenarnya adalah pencuri. Setelah membantu agen Cooper menghabisi anak buah Jajang, Mamang Simon pun langsung pergi dari tempat itu. The Saint? And not quite over. Beberapa waktu kemudian tersiar sebuah berita tentang seorang presiden Nigeria yang bernama Ezekiel Ibaka yang mengamankan dana sebesar 2,5 miliar dolar. Dalam menjaga stabilitas negaranya, Ibaka berencana akan membagikan semua dana itu pada rakyatnya yang kurang mampu. Tapi karena hal itulah, Ibaka yang takut uangnya akan dicuri, hilang, digondol tuyul, menitipkan semua uang-uang itu pada orang kepercayaannya yang bernama Sander. That it brought me here, to you. Yes, we will. Sander memerintahkan asisten yang bernama Arnold Vallecross atau biasa dipanggil Arnie agar memindahkan semua uang itu ke rekeningnya. Mendengar ucapan tersebut, Arnie yang masih punya hati nurani sempat menolak permintaan dari Sander. Arnie kemudian mengalihkan perhatian dengan membicarakan cincin berlambang kesatria Templar yang sering dipakai Sander, dan sebagai hadiah, Sander yang tahu jika Arnie menyukai cincin itu pun memberikan cincin tersebut pada Arnie. It's yours. That's how much it means to me. The United Nations...
Di sisi lain, Simon yang kini udah berada di Rumania secara gak disangka menemui seorang maklar untuk menjual semua emas hasil pencuriannya tadi. Dan ternyata Simon berniat menyumbangkan uang hasil pencuriannya pada anak-anak panti asuhan, dokter sukarelawan, para imigran, dan para warga yang kelaparan. Just make sure the money gets where it needs to go. Or your discretion, old friend. Pada malam hari, Arnie yang ambigu nekat membuat keputusan yang dimana Arnie gak mentransfer uang 2,5 miliar tersebut pada rekening Sander. Dia malah mentransfer semua uang itu pada rekening yang telah dia siapkan. $2.5 billion earmarked. Atas perbuatan Arnie itulah seantero dunia digemparkan dengan berita hilangnya uang 2,5 miliar dolar yang diperuntukkan untuk membantu warga Nigeria. Simon yang juga melihat berita tersebut mendapati panggilan dari seorang rekan yang bernama Patricia Holm, dan saat itu Patricia mengatakan bahwa dia sempat memfoto Sander yang baru aja bertemu dengan Presiden Nigeria beberapa hari yang lalu. Ternyata setelah diselidiki, Sander merupakan seorang pendonor dana bagi para teroris dunia. Mengetahui jika Ibaka salah mempercayai seseorang, Patricia yang ahli dalam IT pun melacak sistem bank dan menemukan jejak transaksi yang dilakukan Arnie. Exactly. Well, I've found it. Need money for Nigeria? Hard to forget 2.5 billion. Singkat cerita, agen Cooper yang lagi memeriksa berkas tentang Simon dihubungi oleh Arnie yang meminta perlindungan penuh atas kelakuannya dan berjanji akan memberikan semua uang-uang itu pada FBI. Atas hal itu, agen Cooper bersama temannya yang bernama Dora meminta bantuan senior mereka yang bernama Inspektur Agen John Henry. She says he's been chasing your saint. If he's wanted for money laundering, computer fraud. It was Vale Cross, no doubt about it. Di sisi lain, Sander yang baru menyadari jika Arnie telah bertindak gegabah dan gak menuruti perintahnya. Dia mengutus beberapa anak buahnya untuk menyandra anak perempuan Arnie yang bernama Zoe agar Arnie mengembalikan semua uangnya dalam 24 jam. Kemudian terlihat Simon yang ingin membantu Ibaka mengendarai mobil McLaren MP4 12C Spider tahun 2013 berwarna hitam pergi ke lokasi di mana Arnie berada. Dan ternyata Patricia udah terlebih dulu tiba di hotel dan mengawasi keadaan di sekitar kamar Arnie. Arnie yang udah tahu jika Zoe kini berada di tangan Sander tentu aja menolak bantuan John yang baru tiba di sana. School's out for summer. Yeah, your daughter's getting rather agitated. Have you got my money yet? To be found. Simon, be careful. I'm sorry, Inspector. You made your trip for nothing. Setelah melumpuhkan beberapa pengawal Arnie berkat bantuan Patricia, pada akhirnya Simon bisa membuka brankas Arnie. Di sana Simon menemukan sebuah cincin yang berlambang kesatria Templar dan ternyata cincin itu adalah milik mendiang ayah Simon yang dibunuh beberapa puluh tahun lalu oleh para penjahat. Mengetahui hal itu, Simon pun langsung emosi dan menanyakan dari mana Arnie mendapatkan cincin tersebut. Tetapi belum juga Arnie menjelaskan dari mana cincin itu dia dapat, tiba-tiba datang sebuah serangan dari anak buah Sander yang gak mau Simon ikut campur dalam urusannya. Karena penyerangan dari anak buah Sander itu sangat disayangkan, Arnie mendapat luka yang cukup serius. Di sisa nafasnya, Arnie meminta bantuan pada Simon agar menyelamatkan Zoe dan mengembalikan uang yang tersimpan di sebuah rekening khusus dengan password Nomad. Gak lama kemudian, John yang mendengar suara tembakan langsung pergi ke ruangan Arnie dan mengancam Simon. Beruntung Simon yang cerdik dengan bantuan dari Patricia bisa segera kabur. Cross is dead. And Templar? Templar got away. Afraid not, but we need to find his daughter. Beberapa waktu kemudian di tempat persembunyian, Simon yang mendapat sebuah berlian sintetis dari cincin yang diberikan Arnie langsung memeriksa berlian itu. Setelah diteliti lebih lanjut, Patricia mengatakan jika mereka butuh frekuensi yang tepat untuk menenkripsi data dan passwordnya. Patricia menyimpulkan jika yang mereka butuhkan terdapat di sebuah server khusus yang terletak dalam salah satu bank terbesar di pusat kota. Special Agent John Henry Furnack, you must be Captain Miller.
Simon, Patricia, dan seorang teman bernama Doyle segera pergi ke lokasi bank tersebut. Tapi di tengah perjalanan mereka dikagetkan dengan mobil John yang membuntuti mereka. Alhasil demi bisa menyelamatkan Zoe, Patricia, dan Simon pun segera pergi melarikan diri. Terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat epik sampai-sampai Simon dan Patricia harus berpencar dan mengalihkan perhatian John. Hingga di suatu momen saat Simon terpojok dan gak bisa berbuat apa-apa, John mengarahkan pistol ke arah Simon. Beruntung dengan kehebatannya, Simon bisa membalikan keadaan. You only have 2 hands. Satu jam kemudian, Simon menghampiri Patricia dan Doyle yang lagi mencari di mana file-file Arnie disimpan. Setelah menjelajahi sistem komputer yang ada di bank tersebut dan mendapatkan titik pasti tempat file tersimpan, mereka bertiga yang masih butuh beberapa perangkat lunak untuk disambungkan ke hardware pergi ke lokasi teman Simon yang punya semua alat tersebut. Singkat cerita, setibanya di lokasi mereka disambut oleh teman Simon yang tampaknya punya dendam terhadap Simon bernama Sonali Alves. Mengetahui tujuan mereka datang ke tempat itu hanya untuk membeli beberapa perangkat, Sonali dengan senang hati akan memberikan semua yang mereka butuhkan asalkan Simon harus berkelahi dengan sang juara bertahan di sana. The acidic gel and the fiber optic splicer with petabyte. Perhaps we can talk about this. Setelah berjuang mati-matian mengalahkan juara bertahan dan mendapat semua yang dibutuhkan, Simon, Patricia, dan Doyle langsung pergi ke bank sebelum waktu mereka habis. Walaupun badan masih raringsek, memang Simon dengan terpaksa harus melakukan tugasnya menyelinap memasuki ruangan server. Sayangnya saat Doyle menyimpan sebuah alat untuk bisa mengakses keamanan dalam bank, Doyle malah ketahuan dan dihajar habis-habisan. Beruntung Patricia datang tepat waktu dan menyelamatkan Doyle. You should have a conversation with her. Want me? Must be frozen before you can step on them. The tiles will thaw in 10 minutes. Gak lama kemudian, saat Simon berhasil memasuki ruangan server dan memindahkan semua uang yang ada di rekening Arnie, secara gak disangka entah dari mana Inspektur John dan temannya udah ada di tempat itu. John pun memerintahkan temannya untuk menjaga Patricia sementara dia akan menangkap Simon. What about me? What about you? Dengan mudahnya Simon yang udah menyadari akan hal itu melumpuhkan seorang penjaga dan langsung pergi melarikan diri. Terjadi aksi kejar-kejaran yang sangat menegangkan antara Simon dan juga John. Sayangnya saat Simon baru aja akan menyelamatkan Patricia, dia diberitahu oleh teman John bahwa Patricia diculik oleh anak buah Sander. I couldn't stop him. He took her. Beberapa menit kemudian, para polisi pun mengepung tempat itu dan berhasil menangkap Simon. Saat Simon akan dimasukkan ke dalam mobil, dia dihubungi oleh Patricia yang mengatakan bahwa dia dan Zoe akan dibunuh jika Simon gak secepatnya mengembalikan uang. Atas hal itu, John yang masih punya hati nurani memutuskan untuk membantu Simon. You do know we're riding into a trap, don't you? When did you lose your mind? Get it done. Keesokan harinya, tepatnya di tempat pertemuan, Simon terlebih dulu memasuki kapal pesiar dan berhasil menghabisi anak buah Sander. Di waktu yang bersamaan, John masuk ke ruangan lain menyelamatkan Zoe. Tapi saat John baru aja akan membawa Zoe untuk pergi, secara gak disangka istri Arnie yang berkhianat malah melumpuhkan John. Taking a cruise without me, darling. And you know something? It feels good. Melihat cincin Templar yang diberikan Simon, seorang anak buah Sander yang bernama Marius ini tahu betul peristiwa kelam yang dialami ayah Simon. Mengingat kembali peristiwa itu tentu aja membuat emosi Simon semakin memuncak dan kemudian
Terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Terlihat jelas kemampuan Simon, John, dan Patricia begitu hebat bisa menghabisi semua anak buah Sander. Hingga di suatu momen atas bantuan Patricia, Simon bisa melumpuhkan Marius dan menanyakan siapakah yang membunuh kedua orang tuanya. Thank you. Who killed them? Who killed my parents? Man, this is all the information we have at this time. Beberapa hari kemudian, akhirnya uang Ibaka untuk dibagikan ke semua rakyat kembali masuk ke rekening pribadinya. Sander yang sadar jika itu adalah perbuatan Simon segera pergi melarikan diri. Tapi secara mengejutkan saat Sander baru akan memasuki mobil, Simon tiba-tiba udah ada di belakangnya. Ternyata Sander sendiri dahulu adalah anak buah ayah Simon yang bertugas untuk melatih kemampuan bela diri Simon. Tapi karena silsilah keturunan Simon yang adalah seorang kesatria Templar, Sander dan kelompoknya yang ternyata adalah keturunan musuh besar kesatria Templar membunuh menghabisi kedua orang tua Simon. Setelah mengetahui hal itu, Simon berniat untuk membunuh Sander, tapi gak berselang lama, agen FBI di bawah pimpinan Cooper yang selama ini menyelidiki Simon tiba di tempat itu. Beruntung Simon yang hebat bisa segera bersembunyi dan alhasil si tangkurak Sander berhasil tertangkap dan langsung dibawa ke kantor FBI. Mamam tah. Dan akhirnya film ini pun tamat. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah seringkali seseorang melakukan kejahatan dengan berpikir gak ada orang yang menyaksikan perbuatannya, tapi sesungguhnya diri sendirinya lah adalah saksi dari kejahatannya itu. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Ngopi heula atuh. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it.